Halo siswa-siswi sekalian. Pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas materi 3 organisasi awal masa pergerakan. Perlu diketahui bahwasannya kemunculan organisasi pergerakan itu menandai perubahan pola gerakan, dari awalnya banyak melalui perjuangan fisik, atau perang beralih pada meja-meja perundingan dan negosiasi. Seperti diketahui, pada periode awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda yang menguasai beberapa wilayah di Nusantara. Organisasi-organisasi pergerakan yang dibentuk pada masa tersebut bertujuan untuk melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Melalui organisasi ini, anak-anak muda berupaya untuk menentukan nasib bangsanya sendiri dan juga demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Organisasi pergerakan nasional yang berisi sekelompok orang dengan struktur keanggotaan resmi ini memiliki satu tujuan untuk bersama-sama berjuang untuk kepentingan bersama di atas nama bangsa Indonesia. Itulah sebabnya tujuan organisasi ini menjadi lebih lancar dan baik karena menuju tujuan yang sama. Berikut adalah 3 organisasi pergerakan awal yang memainkan peran penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Nama, Budi Utomo, berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti sebagai usaha bagus atau usaha mulia. Nama ini diambil dari ucapan Sutomo yang memuji ceramah Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan menyatakan dukungannya atas cita-cita mendirikan Studi Fonds yang dalam bahasa Jawa disebut Budi Utami, yang secara krama berarti Budi Utomo. Budi berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti keterbukaan jiwa, pikiran, dan kesadaran, sedangkan Utomo juga berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tingkat pertama atau sangat baik. Sejarah Budi Utomo dimulai pada tahun 1908 ketika Sutomo dan kawan-kawannya mendirikan perkumpulan ini dengan tujuan memajukan pendidikan, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik, industri, ilmu pengetahuan, dan seni budaya bangsa Indonesia. Awalnya, Budi Utomo berfokus pada bidang sosial dan budaya, terutama dalam hal pendidikan, namun kemudian ikut terlibat dalam politik pada tahun 1925. Budi Utomo menjadi pelopor pergerakan nasional Indonesia meskipun tidak memiliki pamor setinggi organisasi lain seperti Sarekat Islam atau Indische Partij. Asas dan tujuan Budi Utomo adalah menyadarkan kedudukan bangsa Jawa, Sunda, dan Madura pada diri sendiri, mempertinggi kemajuan mata pencaharian serta penghidupan bangsa, dan memperdalam kesenian dan kebudayaan. Pada tahun 1928, Budi Utomo menambahkan asas perjuangan untuk ikut berusaha melaksanakan cita-cita bangsa Indonesia, menunjukkan upaya untuk memperluas ruang geraknya menuju persatuan Indonesia. Namun, pada tahun 1935, organisasi ini bergabung dengan organisasi lain menjadi Parindra karena tekanan dari pemerintah kolonial membuat Budi Utomo kehilangan wibawa. Hal ini mengakibatkan perpisahan antara kelompok moderat dan radikal dalam Budi Utomo, serta mundurnya organisasi ini dari arena politik. Berbagai faktor, seperti propaganda kemerdekaan dari Indische Partij dan berdirinya Muhammadiyah, juga memengaruhi kejatuhan Budi Utomo. Meskipun demikian, peran Budi Utomo sebagai pelopor pergerakan nasional Indonesia sangat besar, dan hari kelahirannya, 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional oleh bangsa Indonesia. Sarekat Islam, yang awalnya dikenal sebagai Sarekat Dagang Islam, didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi. Organisasi ini muncul sebagai respons terhadap kehadiran pedagang asing yang ingin menguasai pasar di Indonesia, yang membuat para pedagang Muslim merasa terancam. Seiring waktu, Sarekat Islam berkembang dari organisasi dagang menjadi gerakan sosial, ekonomi, politik, dan agama di bawah kepemimpinan Haji O.S. Cokroaminoto. Transformasi dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam dimulai pada tahun 1912 oleh Cokroaminoto, dengan tujuan untuk meluaskan cakupan organisasi ke politik dan agama.
Sarekat Islam bertujuan untuk membangun persaudaraan dan persahabatan di antara umat Islam, memperkuat ekonomi rakyat, serta mengembangkan aspek kehidupan religius dan politik masyarakat Indonesia. Selama perkembangannya, Sarekat Islam mengalami sejumlah perubahan signifikan, termasuk terpecah menjadi dua faksi utama, Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Persaingan antara kedua faksi ini semakin memberumit dengan masuknya pengaruh komunisme, yang mempengaruhi sebagian anggota Si Merah. Perpecahan dalam Sarekat Islam terutama dipicu oleh penegakan disiplin partai yang melarang keanggotaan multipartai. Hal ini menyebabkan pengusiran anggota yang merangkap keanggotaan dengan organisasi lain. Pada akhirnya, Sarekat Islam berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam, PSI, kemudian menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia, PSII, pada tahun 1930. Namun, perpecahan dan perubahan nama ini melemahkan PSII, dan partai ini hanya mendapat sedikit kursi dalam pemilihan umum. Meskipun demikian, PSI terus aktif dalam politik Indonesia hingga tahun 1971 di bawah kepemimpinan Haji Anwar Cokroaminoto, cucu dari Haji O.S. Cokroaminoto, dengan berhasil mendapatkan sejumlah kursi di TRI. Indische Partij, organisasi politik ketiga di Indonesia, didirikan pada 25 Desember 1912 oleh Douwe Dekker. Tujuannya adalah membangun patriotisme, mendorong kerjasama berdasarkan kesetaraan, dan mempersiapkan kemerdekaan. 3 serangkai pimpinan utama ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah Belanda pada 1913. Meskipun usia pendek, semangatnya memberi inspirasi pada gerakan nasionalis. Keanggotaannya terbuka untuk semua golongan, meski jumlahnya lebih kecil dibandingkan organisasi sebelumnya, mungkin karena pasal 111 Regeringsreglement yang menakutkan. Tugas dalam kelompok, analisis peran organisasi pergerakan awal di Indonesia. Deskripsi tugas. Dalam kelompok-kelompok kecil, Anda akan melakukan analisis tentang peran organisasi pergerakan awal di Indonesia, seperti Sarekat Islam, Budi Utomo, dan Indische Partij. Setiap kelompok akan bertanggung jawab untuk memahami sejarah, tujuan, strategi, dan dampak dari salah satu organisasi tersebut. Setelah itu, kelompok akan menyusun sebuah presentasi untuk mempresentasikan temuan mereka kepada kelas. Langkah-langkah tugas. 1. Pembagian kelompok. Bapak akan membagi kelas menjadi 3 kelompok, di mana setiap kelompok akan memilih satu organisasi pergerakan awal, Sarekat Islam, Budi Utomo, atau Indische Partij, untuk dianalisis. 2. Penelitian. Setiap anggota kelompok akan melakukan penelitian tentang organisasi yang dipilih, termasuk sejarah pendiriannya, tujuan, struktur organisasi, strategi, dan dampaknya terhadap pergerakan kemerdekaan Indonesia. 3. Diskusi kelompok. Anggota kelompok akan berdiskusi dan berbagi temuan mereka, serta mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan pola-pola dalam peran organisasi yang dipilih. 4. Penyusunan presentasi. Berdasarkan temuan dan analisis mereka, kelompok akan menyusun presentasi yang mencakup informasi tentang organisasi pergerakan yang dipilih, serta pemikiran reflektif tentang relevansi peran organisasi tersebut dengan konteks politik dan sosial Indonesia saat ini. 5. Presentasi. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil analisis mereka kepada kelas dalam bentuk presentasi multimedia. Presentasi harus mencakup visual yang menarik, dan dapat menjelaskan secara jelas tentang peran organisasi yang dipilih. Hasil tugas. Setelah penyusunan presentasi dan presentasi kepada kelas, hasil tugas harus mencakup presentasi multimedia yang informatif dan menarik tentang peran organisasi pergerakan awal yang dipilih. Analisis yang mendalam tentang sejarah, tujuan, strategi, dan dampak organisasi terhadap pergerakan kemerdekaan Indonesia. Refleksi tentang relevansi peran organisasi dengan konteks politik dan sosial Indonesia saat ini. Diskusi yang produktif dan pemikiran kritis dari anggota kelompok selama presentasi. Catatan, Bapak akan menilai presentasi berdasarkan kualitas konten, pemahaman materi,
kemampuan presentasi, dan kemampuan kelompok untuk menjawab pertanyaan dari kelas.